menceritakan tentang kolonialisme dan imperialisme. Selamat menyaksikan. Baik, perlu kita ketahui apa itu kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme berasal dari bahasa Latin kolonia yang artinya tanah permukiman atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan negara lain. Contohnya seperti Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia, Belanda yang menguasai wilayah Indonesia, dan Inggris yang menguasai wilayah India dan Semenanjung Malaya. Pengertian imperialisme berasal dari bahasa Latin imperar yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-18 loh. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Dalam konteks kolonialisme dan imperialisme, kata-kata gold, gospel, dan glory merujuk pada motif dan tujuan yang mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk menjalankan ekspansi dan penjajahan di berbagai belahan dunia pada saat itu. Adanya motivasi gold, gospel, dan glory ini menjadi landasan utama bagi upaya penjajahan alam dan imperialisme bangsa Eropa di berbagai wilayah dunia seperti Amerika, Afrika, dan Asia pada abad ke-15 hingga pada abad ke-20. Namun, penting untuk menyadari bahwa tujuan tersebut juga berdampak negatif terhadap masyarakat dan budaya lokal di tanah jajahan tersebut. Gold atau emas melambangkan motif ekonomi di balik ekspansi kolonialisme bangsa-bangsa Eropa, berharap untuk mendapatkan kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah di tanah jajahan wilayah untuk mereka. Mereka melakukan penjajahan dan penaklukan ke berbagai wilayah untuk menguasai kekayaan alam seperti biji emas, perak, dan rempah-rempah. Gospel atau Injil melambangkan motif agama yang terkait dengan penyebaran agama Kristen oleh bangsa-bangsa Eropa. Mereka menganggap bahwa menjalankan misi keagamaan dan menyebarkan ajaran dan merupakan tugas mulia yang harus mereka lakukan dalam rangka menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum dikenal agama Kristen, misalnya kegiatan misionaritas atau pendeta diciptakan dalam kolonisme oleh bangsa-bangsa Eropa. Yang terakhir yaitu glory atau kemuliaan, melambangkan motif kekuasaan dan prestasi yang didapatkan melalui penjajahan dan ekspansi wilayah. Bangsa-bangsa Eropa berpikir bahwa dominasi mereka atas wilayah-wilayah baru akan memberikan status dan reputasi yang lebih tinggi bagi negara mereka. Di samping itu, mereka juga menganggap bahwa dominasi kolonialisme akan memperkuat dan memperluas kekuasaan militer dan politik mereka di dunia internasional. Selanjutnya, ada pun pemburuan mutiara dari timur, yaitu pemburuan mutiara dari timur mengacu pada persaingan antara negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam mencapai dominasi dan kendali atas daerah-daerah kaya sumber daya di wilayah Hindia Timur pada masa kolonisme dan imperialisme. Pemburuan mutiara dari timur ini mencerminkan sifat agresif dan persaingan kuat antara negara-negara Eropa dan menjalankan kolonisme dan imperialisme pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Persaingan ini sering
seringkali berujung pada penaklukan brutal, penjajahan, dan eksploitasi terhadap masyarakat dan sumber daya lokal di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dominasi mereka. Portugis adalah salah satu bangsa Eropa pertama yang memulai penjajahan maritim masuk ke wilayah Hindia Timur pada akhir abad ke-15. Mereka memulai perburuan mutiara dari timur dengan tujuan utama untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan rempah-rempah lainnya yang sangat berlimpah di wilayah ini. Portugis berhasil mendirikan koloni-koloni mereka di India, Malaka, Malaysia, dan Timur Timur. Namun, persaingan datang dari bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris. Spanyol berperan dalam perburuan ini dengan harapan mendapatkan bagian dari kekayaan dan pengaruh di wilayah Hindia Timur. Namun, Spanyol lebih fokus pada penaklukan dan penjajahan wilayah-wilayah Amerika, terutama setelah mereka menaklukkan adanya emas dan perak di wilayah tersebut. Belanda juga menjadi pesaing utama dalam pemburuan mutiara dari timur. Mereka melihat potensi keuntungan ekonomi besar di timur dan berhasil mengambil alih banyak wilayah dari Portugis. Belanda membangun koloni-koloni seperti Batavia, seperti Jakarta, dengan menjadi kekuatan kolonial yang mendominasi wilayah ini. Inggris juga terlibat dalam perburuan ini dan bersaing dengan Belanda dalam perebutan pengaruh dan kendali di India Timur. Inggris mendirikan perusahaan India Timur di Inggris, British East Indonesia Company, untuk mengendalikan perdagangan dan kekuasaan di wilayah ini. Mereka juga berhasil merebut beberapa wilayah dari Belanda dan mendirikan koloni-koloni seperti Calcutta atau seperti Kolkata di India. Selanjutnya, kekuasaan kongsi dagang VOC. VOC dalam materi kolonialisme dan imperialisme sangatlah signifikan. VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 merupakan salah satu perusahaan dagang paling kuat dan sukses pada masa itu. Mereka memiliki monopolisasi atas perdagangan dengan wilayah Hindia Timur dan memiliki perusahaan ekonomi, politik, dan militer yang besar. VOC memiliki tentara dan armada angkatan laut yang kuat yang mereka gunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka. Mereka berhasil menguasai dan menjadikan beberapa wilayah di Hindia Timur sebagai koloni mereka sendiri, termasuk Batavia, sekarang Jakarta di Jawa, Malaka di Malaysia, dan benteng-benteng strategis lainnya di wilayah itu. Kekuatan VOC terutama terletak pada monopoli perdagangan mereka di wilayah Hindia Timur. Mereka mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan rempah-rempah lainnya yang sangat berharga pada waktu itu. Monopoli ini memberi mereka keuntungan besar dan mereka menggunakan kekuasaan dan militer mereka untuk menghilangkan pesaing dan melindungi kepentingan ekonomi mereka. Selain itu, VOC juga memiliki kekuasaan ekonomi yang signifikan di wilayah Hindia Timur. Mereka mendirikan perkebunan besar untuk memproduksi komoditas seperti teh, kopi, gula, dan rempah-rempah. VOC juga memonopoli perdagangan budak dan menjadikan wilayah Hindia Timur sebagai sumber utama tenaga kerja budak untuk koloni-koloni mereka. Kekuasaan VOC dalam materi kolonialisme dan imperialisme juga terlihat dari cara mereka mengatur pemerintahan di wilayah-wilayah kolonial mereka. Mereka menetapkan hukum dan aturan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri dan pada banyak kasus mereka menggunakan presiden dari sistem hukum dan pemerintahan Belanda untuk mengatur koloni mereka. Namun, kekuasaan VOC juga memiliki dampak negatif yang signifikan. Mereka melakukan eksploitasi berlebihan terhadap masyarakat lokal, mengorbankan sumber daya alam, dan menghancurkan ekosistem di wilayah Hindia Timur. Mereka juga mengimpor sistem ketidakadilan, eksploitasi,
dan racial yang berdampak pada masyarakat lokal. Secara keseluruhan, PT memiliki perusahaan besar dalam materi kolonialisme dan imperialisme pada masa lalu. Mereka membentuk dasar bagi kekuasaan kolonial Belanda yang lebih luas di wilayah Hindia Timur yang berlangsung hingga abad ke-20. Penjajahan pemerintahan Belanda di Indonesia dapat dilihat dari perspektif kolonialisme dan imperialisme. Belanda mendirikan kedaulatan kolonial mereka di Indonesia melalui serangkaian kebijakan dan tindakan untuk memperluas wilayah dan kekuasaan mereka, serta memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Di bawah kebijakan kolonialisme, pemerintah Belanda menganggap bahwa mereka memiliki mandat untuk memperbaiki daerah-daerah yang dijajah mereka dan mengubah masyarakat lokal agar sesuai dengan nilai dan kebiasaan Barat. Mereka mengklaim bahwa mereka melakukan hal ini bagi kebaikan orang-orang di daerah tersebut tanpa mengindahkan adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat lokal. Sementara itu, dalam perspektif imperialisme, pemerintah Belanda menganggap Indonesia adalah bagian dari wilayah yang menjadikan hak mereka untuk dikuasai dan diperintah. Mereka memperluas wilayah kekuasaan mereka melalui perang atau anneksasi, termasuk perang Aceh pada awal abad ke-20 dan pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Selain itu, Belanda juga memanfaatkan sumber daya alam dari Indonesia seperti minyak dan rempah-rempah dan memaksa rakyat lokal sebagai tenaga kerja untuk melaksanakan kepentingan mereka. Mereka juga menciptakan sistem ekonomi yang merugikan masyarakat Indonesia dan menghalangi perkembangan industri dan pertanian lokal. Secara keseluruhan, penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia terlihat dari perspektif kolonialisme dan imperialisme, di mana mereka berusaha memperluas kekuasaan dan keuntungan mereka sendiri tanpa menghiraukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian pemaparan materi kolonialisme dan imperialisme.